Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz syahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati, baiklah, mari sama-sama kita buka kajian kita yang terkait dengan cabang iman yang ke-34, yaitu wasyu'batur rabi'atu wa thalathuna hifzul lisani amma la yambaghi. Cabang iman yang ke-34 adalah memelihara lisan kita, memelihara mulut kita, memelihara lidah kita dari sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 8, di mana Allah menyatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap dari satu ucapan, tidak terlempar dari satu ucapan kecuali di hadapannya itu dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Artinya apa yang kita ucapkan itu akan selalu dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Ucapan yang baik akan dicatat oleh malaikat raqib, dan ucapan yang tidak baik akan dicatat oleh malaikat atid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyamuddin as-salatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, pondasinya agama yaitu salat. Salat 5 waktu adalah merupakan pondasi yang paling utama. Orang itu diwajibkan untuk sholat wajib sehari semalam 5 waktu. Betapa pentingnya perintah sholat ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Berbeda dengan perintah zakat, berbeda dengan perintah puasa, berbeda dengan perintah haji. Kalau perintah sholat langsung Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perintah zakat, puasa, dan haji itu melalui wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah zakat, perintah puasa, perintah haji itu melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita. Sedangkan sholat adalah langsung berhadapannya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, pondasi agama tadi sholat. Yang kedua adalah wasanamul ilmi al-jihad. Puncaknya wasanamul amali al-jihadu. Dan puncaknya amal perbuatan yaitu jihad. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang membela kebenaran agama Islam. Jadi orang Islam itu harus mempunyai jiwa jihad. Rasa patuh dia kepada Allah untuk memperjuangkan agama Islam ini. Wa abdulul akhlaqil Islam as-sumtu. Dan akhlak Islam yang paling utama adalah berdiam diri hatta yusallima, sehingga
ia selamat, ia aman. Karena dengan berdiam itu, berdiam diri, tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang banyak bicara, banyak omong, apa yang dibicarakan kadang-kadang tidak sesuai dengan hukum Islam, tidak sesuai dengan syariat agama Allah, yang dibicarakan itu hal-hal yang menyangkut yang tidak baik, maka dengan pembicaraan itu akhirnya kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusalliman nas, sehingga aman orang itu dari omongan-omongan yang kita keluarkan dari mulut kita itu. Lebih baik kita berdiam diri, jangan sampai kita banyak bicara, apalagi berbicara sesuatu yang kita tidak pahami, sesuatu yang kita tidak mengerti. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis ini sanadnya dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman dengan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah ia berbicara dengan bicara yang baik, atau ia diam, tidak berbicara. Bicaralah dengan pembicaraan yang baik, karena dengan pembicaraan yang baik itu akan menimbulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu dia berbicara dengan bicara yang baik, maka bagusnya adalah dia berdiam diri, tidak banyak bicara, tidak banyak komen, dan tidak banyak yang diungkapkan. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, idza arada ahadukum al-kalama fa alaihi ay yufakkira fi kalamihi. Imam Syafi'i berkata, apabila salah seorang di antara kalian berbicara, maka hendaklah dia memikirkan tentang pembicaraannya. Apabila salah seorang di antara kalian itu untuk ngomong, maka dipikirkan omongannya itu. Jangan asal bicara saja, jangan asal ngomong aja. Dipikirkan tentang pembicaraan itu. Fa in dhaharatil maslahatu takallama. Kata Imam Syafi'i, apabila dengan pembicaraan itu menampak kemaslahatan, kebaikan untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, maka silakan berbicara. Kalau itu ada kemaslahatannya. Wa in syaka lam yatakallam. Kalau pembicaraannya itu ragu-ragu, maka nggak usah dikeluarkan, nggak usah berbicara, kata Imam Syafi'i. Kalau nampak kemaslahatan, banyak kemaslahatannya dengan pembicaraan itu, silakan berbicara. Kalau ia ragu-ragu, maka nggak usah berbicara, hatta tadhhara, sehingga nyata betul. Hatta tadhhara, sehingga nyata betul apa yang dibicarakan itu kebenarannya. Itu kata Imam Syafi'i. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, wa min kalamil hukama, di antara pembicaraannya ahli-ahli hikmah, man nataqa fi ghairi khairin faqad lagha. Barang siapa yang berbicara bukan dengan kebaikan dalam pembicaraannya itu, maka pembicaraannya dianggap sia-sia. Wa man nadhara fi ghairi i'tibarin faqad saha. Barang siapa yang mandang sesuatu tapi tidak diambil iktibarnya, memandang sesuatu diambil itu pelajaran-pelajaran yang dipandangnya. Ada orang memandang sesuatu tapi tidak diambil pelajarannya, iktibarnya. Faqad saha, maka orang itu sungguh telah dianggap dia lupa. Wa man sakata fi ghairi fikrin faqad laha. Barang siapa yang diam, tidak punya pikiran, tidak ada pikiran di akal pikirannya, dia diam tapi tidak ada pikirannya, faqad laha,
kata ahli hikmah mengatakan orang itu telah berbuat main-main. Dia diam, tidak banyak bicara, tidak banyak bicaranya itu, tapi tidak memikirkan tentang sesuatu, maka orang itu dianggap sudah bermain-main. Wa qala Hakim, Imam Hakim berkata, idza ajabakal kalamu fasmut, apabila mengagumkan kepada kamu pembicaraan seseorang, fasmut, maka diamlah. Ada orang berbicara, pembicaraannya begitu hebatnya, pembicaraannya begitu bagus, menyentuh kepada hatinya, maka orang yang mendengar itu harus berdiam diri. Wa idza a'jabaka sumtu fatakallama, apabila pembicaraan orang itu mengagumkan kepada kamu, wa idza ajabaka as-sumtu, apabila diam itu mengagumkan kepada kamu, maka berbicaralah. Lebih baik diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.